Platform seperti media sosial ini sangat sekarang ini sangat signifikan lah melonjaknya. Bahkan sekarang media-media cetak itu kalah saing nih Bang sama yang digital seperti sekarang. Nah, Abang melihat hal-hal seperti ini seperti apa Bang? Dari pandangan Bang Charles sendiri nih. Ya, ini sebuah keniscayaan ya, sebuah keniscayaan bahwa teknologi sudah masuk ke dalam dunia media. Jadi teknologi yang sangat luar biasa masif. Misalnya kan kita dikategorikan sekarang ini, kita contohkan ada dua saja. Ada media mainstream dan ada media sosial. Nah, jadi memang media sosial ini yang tidak bisa terbendung. Betul. Apapun, sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Apa sih yang sangat signifikan bedanya Bang dari Abang dulu zaman masih menjadi jurnalis dan sekarang jurnalis yang sangat gampang dengan era teknologi yang berkembang ini Bang? Iya, ini panjang ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu jadi wartawan, misalnya jadi wartawan itu memang udah susah ya. Kadang-kadang orang nggak terlalu tertarik juga, ya kan? Karena panggilan jiwa dia beda lah ya katanya. Seperti apa sih Abang melihat perkembangan hoax terutama saat tahun-tahun politik kemarin Bang? Banyak banget hoax bertebaran, bahkan mereka tuh berita tuh bisa menyerang personal Bang. Nah, itu seperti apa Abang melihatnya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Busama ID bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, di mana sebelumnya kita telah membahas banyak isu, mulai dari isu hoax, masifnya era digitalisasi, dan kondisi di Samarinda maupun di Provinsi Kalimantan Timur. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini berkaitan dengan tema kita terkait hoax juga. Beliau merupakan jurnalis senior. Selain itu, beliau juga pemret di salah satu media yang ada di Kaltim dan juga menjabat sebagai ketua gerakan anti hoax jurnalis di Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin langsung saja kita sambut, ini dia Bang Charles Siahaan. Apa kabar Bang? Baik, Bang Aditya. Terima kasih sudah diundang ya dalam podcastnya. Bang, mungkin kan kita ini ada panggilan akrab nih ke teman-teman yang lagi nonton, Sobat Busama ID Bang. Oke, mungkin ada Sobat Busama ID yang belum kenal nih sama Bang Charles. Mungkin Bang Charles bisa memperkenalkan diri dulu Bang ke gitu Sobat ya. Busama ID. Baik, semua Sobat Busama ID dimanapun ada yang nonton acara ini. Perkenalkan, nama saya Charles Siahaan. Pasti itu orang Batak karena punya marga. Saya termasuk wartawan, kategorinya wartawan legend. Bukan senior lagi nih Sobat Busama, legend sudah. Di Kalimantan Timur karena sudah 40 tahun lebih menggeluti dunia jurnalis. Saat ini juga saya sebagai pemimpin redaksi sebuah media online di Samarinda dan kemudian juga sebagai ketua jurnalis anti hoax di Kalimantan Timur. Oke. Bang, kan kita tahu nih masifnya era digital sekarang nih sangat berkembang Bang. Platform seperti media sosial nih sangat sekarang ini sangat signifikan lah melonjaknya. Bahkan sekarang media-media cetak itu kalah saing nih Bang sama yang digital seperti sekarang. Nah, Abang melihat hal-hal seperti ini seperti apa Bang? Dari pandangan Bang Charles sendiri nih. Ya, ini sebuah keniscayaan ya, sebuah keniscayaan bahwa teknologi sudah masuk ke dalam dunia media. Jadi teknologi yang sangat luar biasa masif. Misalnya kan kita dikategorikan sekarang ini, kita contohkan ada dua saja. Ada media mainstream dan ada media sosial. Nah, jadi memang media sosial ini yang tidak bisa terbendung. Betul. Apapun, sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Bahkan kita tahu bahwa Google kayaknya kayak apa. Yang pemilik Google ya, pemilik Facebook, Meta ya, Meta, kemudian X misalnya, Elon Musk pun yang pemainnya di astronot tadinya masuk dia ke bisnis ngambil platform ini platform Bang, ya? X ya, dulu Twitter. Jadi sangat menggiurkan bisnis ini di seluruh dunia juga, termasuk di Indonesia. Jadi ini nggak bisa hal yang dibendung. Nah, sekarang bagaimana kita berada di dalam industri ini. Jadi kalau kita orang media, kita harus pandai-pandai nih melihat situasinya, bahwa sekarang ada dua yang kita harus
cermatin bahwa kalau kita tidak mau tergerus maka kita harus ikut di dalamnya. Itu saya kira itu. Berarti harus ikut dalam perkembangan zaman ini Bang ya. Jadi tidak serta-merta stuck di tempat aja berarti Bang ya. Betul. Oke. Nah, Abang kan sebagai pemilik media juga Bang. Sebagai pemilik media terus jurnalis legend juga, ini seperti apa sih Bang? Abang beradaptasi dengan perubahan yang sekarang ini sangat signifikan itu Bang? Ini dia yang pertanyaan yang paling kadang-kadang bikin gondok juga ya. Karena memang agak ini ya, generasi saya ya kalau ngomongnya itu pasti dianggapnya gatek sama teknologi itu ya, Bang. karena memang usianya sudah sudah 50 up gitu ya, 50 up ke atas itu sudah dianggapnya gatek sama teknologi, padahal ya memang betul, memang betul bahwa kita karena sekarang dunianya adalah dunia teknologi, IT yang sangat luar biasa ini. Anak-anak muda ini kan tampil ya, tampilnya luar biasa, emang bisa mengalahkan. Tapi memang ada hal yang juga kita ikut gitu ya, kita ikut bahwa oh ya belajar dari sini, tahap-tahapannya. Kebetulan kalau saya cerita sejarah agak panjang. Kenapa sejarahnya? Karena saya jadi wartawan itu dari mesin ketik. Mesin ketik jangan-jangan anak sekarang belum tahu tuh. Bisa jadi tuh Bang. Nggak pernah punya, nggak pernah melihat, ya kan? Mesin ketik sekarang sudah nggak ada, ya kan? Terus kemudian jadi Windows komputer yang DOS-nya yang macam-macam, pakai disket, pakai terus perkembangan sampai sekarang, sampai ke era internet. Itu bayangkan, kita bisa nggak bisa membayangkan dulu itu misalnya kan kita bisa berbicara langsung dengan orang di Amerika. Kalau dulu kan kita harus nasional ya, benar. pencet telepon, mukanya besok tagihannya bengkak. Iya. Kalau sekarang kita pakai WhatsApp sekarang. Orang di Amerika kita langsung bisa ngomong langsung face video to face, call Bang ya. Face to face. Bayangkan teknologi kita. Kalau kita nggak ikut, tapi ya bukan sendirian, banyak sekali orang generasi tua yang ikut dan beruntung bisa menikmatin teknologi yang sekarang canggihnya itu. Kenapa pertanyaannya saya bilang karena ini pertanyaan orang di mana orang tua gitu kan, banyak sekali yang gatek nyerah. Nah, jangan menyerah sebenarnya, harus terus mengikuti perkembangan itu. Soalnya kan memang ya Bang, banyak di luar sana yang bilang orang tua gaptek, padahal enggak semua Bang. Buktinya nih Bang Charles bisa beradaptasi, dan intinya kemauan sendiri tuh Bang. Kemauan sendiri, tapi mungkin tuntutan pekerjaan juga. Betul. Karena kita pekerja media, kita harus terus belajar bagaimana hal-hal yang baru di media sosial kan, misalnya media. Betul. Nah Bang, ini kita putar balik ke kilas lalu Bang Charles lah. Apa sih yang sangat signifikan bedanya Bang dari Abang dulu zaman masih menjadi jurnalis dan sekarang jurnalis yang sangat gampang dengan era teknologi yang berkembang ini Bang? Iya. Ini panjang ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu jadi wartawan, misalnya jadi wartawan itu memang udah susah ya. Kadang-kadang orang nggak terlalu tertarik juga, ya kan? Karena panggilan jiwa dia beda lah ya, artinya dulu tuh terus media jumlahnya sedikit. Waktu zaman Pak Harto itu kan, waktu masih jadi presiden, media-media itu lahir dengan izin pemerintah. SIUP namanya, SIUPP, surat izin usaha penerbitan, yang menerbitkan itu Departemen Penerangan. Nah, itu jadi zaman Soeharto. Jadi gak ada media yang main terbit-terbit begitu aja. Semuanya harus mengajukan izin, modalnya berapa, kamu siapa, orang-orang pengelolanya juga di screen pokoknya pokoknya latar belakang dilihat, jangan-jangan PKI ini kan. Betul. Ya. Nah, jadi semua waktu zaman itu sangat ketat sekali, makanya dianggap jadi seperti otoriter. Kemudian masuklah kita reformasi tahun 97, kemudian mulailah zaman Gus Dur, Habibie maksud saya, maaf. Zaman Habibie kemudian muncullah semua kebebasan itu. Kebebasan pers itu Bang, kebebasan pers itu. Kemudian Menteri Penerangan saat itu tidak lagi mewajibkan tentang izin. Tidak lagi. Jadi semua tiba-tiba muncullah media-media di seluruh dunia, seluruh Indonesia, maksudnya bahwa eranya menerbitkan majalah, tabloid, semua itu ada
ratusan ribu mungkin seluruh Indonesia yang terbit. Jadi itu kondisinya. Oke. Kemudian masuk ke era Gus Dur, ya sama Gus Dur membuka sangat ruang itu, Megawati juga ya, SBY sampai sekarang. Nah, zaman Megawati ke SBY ya rasanya ya, setelah presiden itu baru masuk era internet. Oke. Era internet sekarang kita lihatin bahwa sudah sangat luar biasa ya. Di Kalimantan Timur sendiri media online pertumbuhannya kalau saya masih ini sekitar 600 Oke. saat ini. Bayangin. Karena tidak lagi punya perizinan. Betul. Tidak lagi punya ini, tetapi memang harus ada dipahamin juga oleh masyarakat, media online itu juga atau media-media yang mainstream harus punya Badan hukum, Bang. badan-badan hukum. Persyaratan-persyaratannya bagaimana kalau dia ingin berbisnis komersil, maka dia harus punya badan hukum. Pertama kan harus ada PT-nya. Betul. Kemudian Dewan Pers sebagai penjaga marwah kebebasan pers, dia juga memiliki aturan-aturan. Misalnya katakanlah Pemretnya Iya. harus lulus UKW utama, uji kompetensi wartawan utama, ya kan. Kemudian selain itu websitenya harus mencantumkan punya kantor, punya wartawan, dan paling penting BPJS-nya. Nah, jadi itu BPJS kantor perusahaan itu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Nah, itu sebenarnya kondisinya. Kenapa di Kalimantan Timur ya sebagian sudah. Kalau catatan terakhir itu media yang terverifikasi Dewan Pers di Kalimantan Timur baru 25 media. Media online ya. Kemudian ditambah dengan yang cetak dengan yang juga ada juga media-media dari Jakarta seperti SCTP, kemudian itu juga mereka harus punya terverifikasi. Sekitar 46 atau gitu loh. Jadi yang sudah terverifikasi. Jadi yang aslinya itu baru 25-an. Termasuk Bu Samaedi sudah masuk ke terverifikasi Dewan Pers. Nah, itu jadi nggak gampang itu. Nggak gampang karena kita punya persyaratan yang sangat ketat. Dan kita ingin sebenarnya inilah yang harusnya terus kita tekankan kepada seluruh pemerintah. Pemerintah harus bikin belanjanya kepada media-media yang diutamakan lah ya, diutamakan pada media-media yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Saya kira itu harapan semua orang. Betul, Bang. Kenapa? Karena media ini sudah ditanganin oleh paling enggak profesionalitasnya sudah ada. Pemretnya sudah bisa menyaring berita, ada redaktur, ada wartawan yang begitu kan semuanya. Jadi udah tersaring beritanya. Kalau beritanya nggak tersaring, jadilah dia hoax. Ya, betul. Jadi liar informasinya di masyarakat, Bang ya. Bang, ini kan kita tahu tadi bahwa Bang Charles juga bilang sudah berkecimpung di dunia wartawan atau jurnalis ini sudah 40 tahun lebih, Bang. Berarti tahun berapa awal Abang memutuskan terjun jadi jurnalis tuh, Bang? Iya, saya datang di Samarinda. Dulu kan tinggal di Jakarta kan, saya tinggal di Samarinda tahun 85. Di tanggal 85 itulah mulai kita masuk sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam. Di situ mulai karena di situ bergaulnya dengan kalangan wartawan. Dan yang mendirikan juga adalah tokoh-tokoh PWI waktu itu. Ada Pak Almarhum Saleh Jaya, Alwi AS, kemudian ada Pak ada 4 atau 5 gitu. Pak Jackson Aripai, Kakanwil Departemen Penerangan saat itu. Jadi di situ sudah bergaul dengan tokoh-tokoh pers. Nah, kebetulan ya pertama kita dari majalah dinding. Jadi di kampus kita bikin ya kan, bikin majalah dinding, suka gitu kan dibacain, senang kita kan. Walaupun masih acak-acakan lah pokoknya. Dan kemudian karena diajak sama kawan ke Suara Kaltim, ke mingguan Suara Kaltim, saat itu masih izinnya siup sama. Jadi saat itu juga, jadi saya ikut bergabung di sana dan mulailah mengembangkan diri di sana sampai Suara Kaltim itu menjadi koran harian. Nah, kemudian tahun 2000 atau 1999 saya resign dari situ. Nah, itu dia ceritanya panjang kan. Berarti
awal terjunnya itu sebenarnya juga tidak ada niat sebenarnya awalnya mungkin Bang ya? Atau seperti apa Bang? Kalau kemauan niatnya memang ada Oh dari memang dulu. ada Bang Iya, ya? jadi dulu Karena suka nulis waktu itu muda Bang? ya. Waktu muda itu dua aja sebenarnya, jadi pengacara atau wartawan. Oh oke, berarti memang ada dari situ Iya, Bang ya? begitu masuk ada sekolah tinggi ilmu komunikasi, saya masuk. Oke. Itu begitu Sampai sekarang Bang sampai ya, sekarang. berkecimpung di dunia jurnalistik. Nah, Abang sendiri nih melihat kondisi sekarang kan kita tahu Bang, dengan yang seperti saya bilang di awal tadi, masifnya era digitalisasi, dengan banyaknya hoax nih Bang. Terus Abang kan sekarang juga sebagai ketua gerakan anti hoax jurnalis di Kaltim. Seperti apa sih Abang melihat perkembangan hoax, terutama saat tahun-tahun politik kemarin Bang? Banyak banget hoax bertebaran, bahkan mereka Iya. tuh berita tuh bisa menyerang personal Bang. Nah, Iya. itu seperti apa Abang melihatnya Bang? Kita ngomongin hoax ya. Oke. Hoax itu emang dia biasanya musim ya. Kalau sekarang nggak ada musim ya sebenarnya. Betul. Kapan aja ada Bang. Dulu ada musim ya, musim politik, ya kan. Yang paling itu menonjol adalah politik dan agama. Wah, betul Jadi Bang. dua isu itu, yang kemudian yang ketiga yang lain-lainnya lah ya. Ada kejahatan, Betul. ada yang apa sekedar ini Iya, berkata. Tadinya dua hal yang paling kita sorotin lah sampai sekarang. Betul. Ya kan? Begitu ada terjadi momen politik, misalnya pilpres, Wah, itu maka di mana-mana sudah Bang. akan terjadilah hoax di mana-mana yang sangat mengerikan. Betul. Kemudian juga soal agama, agama disimpang siurkan lah pokoknya, semua ada yang berpendapat A. Sebenarnya kan kita harus memahamin ya si kenapa begitu masif ya, Betul. memasifnya tentang hoax itu, karena sebenarnya juga dari kebiasaan kita. Oke. Kebiasaan kita itu apa? Pagi-pagi kita nongkrong di di kafe, Nah, warung kemudian kopi, di Bang, warung ya. kopi kita ngegosip. Betul. Ngegosip itu ada bumbunya. Oke. Bumbu inilah yang dibilang jadi misinformasi, Iya, betul. disinformasi, ya kan? Jadi jadilah dia Betul. hoax sebetulnya, dimulai dari sana. Itu kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Dan sekarang berkembang sangat luar biasa lah. Di Kalimantan Timur tetap dua itu merajai, bahwa di hoax politik dan hoax keagamaan. Oke. Itu yang paling dominan sampai sekarang. Nah, Abang melihat ya kita tahu kan bahwa di musim politik saja bahkan tidak hoax politik aja Bang. Agama dibenturkan, suku dibenturkan, bahwa hoax politik ini sangat masif kemarin. Nah, Abang mungkin ada pesan-pesan kah yang pengen disampaikan ke masyarakat Samarinda, khususnya mungkin Kalimantan Timur, ke depan seperti apa sih tips dan saran untuk menghindari yang namanya hoax ini? Iya, ya emang agak kita harus paham dulu bahwa hoax itu tidak akan terbendung, bahwa dia akan terus bergulir sesuai zaman. Seperti kita pahamin kan bahwa hoax lahir sejak mulainya peradaban manusia, Betul. sejak lahir, Zaman sejak Nabi sejak Adam. Nabi Adam ya. Betul. Dengan buah kurmanya, Iya, buah buah kuldi. buah kuldinya, sorry, itu sudah ada. Betul, Jadi betul. dia mengikuti terus peradabannya. Coba agak bedanya, ya kan? Kalau dulu kita berkomunikasi itu susahnya setengah mati. Betul. Waktu mungkin zamannya yang zaman orang masih pakai pentungan komunikasinya, tung 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 gitu kan. Ada kode-kodenya Bang ya. Ada kebakaran, ada orang pokoknya macam-macam, ada orang kematian, itu kan itu komunikasinya. Betul. Masih sangat tidak Masih minim lah dulu Bang minim, ya. ya kan. Kalau sekarang enggak. Iya. Sekarang masalah yang terjadi di kutub utara sana langsung sampai di Lempake. Betul, benar. Kan gitu ya. Betul. Jadi sangat luar biasa masifnya. Itu yang saya kira yang yang terjadi sekarang ini. Dan kalau pertanyaannya bagaimana Cara mengatasinya. hoax? Betul. Seluruh pihak sudah menyadari ini. Dinas komunikasi atau Iya. Kementerian Komunikasi sudah punya yang namanya cek fakta. Betul. Kemudian juga ada kewajiban platform sekarang. Kewajiban platform itu misalnya katakanlah di Meta grupnya Facebook dan segala itu ada yang namanya, kalau kita cek fakta gitu kan, misalnya kita Ini berita benar atau enggak Bang? iya, jadi persoalannya kemauan kita. Oke. Kemauan kita mau mencari hal yang benar apa tidak. Betul. Kalau dia udah meragukan, langsung dihubungin, cari di situnya. Misalnya di X yang saya sering pakai sih, itu ada namanya Grok. Oke. Kan sekarang semua AI ya. Betul, AI sekarang nih. Ya kan, Berkembang banget Bang. Intelligent ya. Jadi itulah semua platform yang harus digunakan Oke. untuk mencek bahwa berita itu fakta apa tidak. Sudah enak loh. Betul. Kalau dulu
ambil dulu, cari dulu di Google, pindahin ya kan. Kalau sekarang nggak, sudah disediain fasilitas-fasilitas itu. Nah itu ya harus punya kemauan, harus kemauan kita bahwa apa, harus mau berusaha payah ya. Jangan menerima saja, begitu menerima saja di share lagi, aduh masalah ini. Makanya pertama stop share dulu, ya kan. Kalau memang meragukan, ya sudah, apa, cari langsung di situ, cari di fasilitas-fasilitas yang tersedia. Berarti usahakan kalau beritanya belum benar tuh stop di kita aja Bang ya. Kita nggak usah ikut men-share Bang ya. Iya. Nah, tapi kan kita tahu Bang, dengan sekarang kan gadget nih Bang, anak kecil bahkan sampai orang tua sekalipun pegang gadget Bang. Tapi ya balik lagi dengan minimnya literasi di Kaltim kan, seperti data yang beberapa tahun belakangan ini, literasi di Kalimantan Timur itu masih rendah Bang, cukup rendah lah. Nah, itu kan kita tahu sangat mempengaruhi nih, apalagi kita gadget itu tahu informasi tapi nggak tahu kebenarannya Bang. Masih banyak orang-orang tua di sana, bahkan di grup-grup keluarga, bahkan nih Bang, WA misalnya ada berita ini, oh siapa yang duluan share, oh itu dia paling informatif katanya. Nah, Abang melihat fenomena seperti ini seperti apa itu Bang? Kita kan memang nggak bisa dibendung ya, nggak bisa dibendung, tergantung kita lagi apa, memilah ya, memilah informasi itu. Emang kita kadang-kadang ya apa, sedih juga gitu, apalagi kalau sudah yang menyebarkan itu apa, mertua gitu. Itu Bang, mau ditegur nggak bisa. Mau ditegur kamu tahu apa gitu. Iya betul. Ya kan. Nah, jadi emang ya, tapi sekali lagi bahwa kita harus memulainya tetap dengan berbagai cara lah. Kalau kebiasaan saya kan, misalnya kalau udah nih hoax gitu kan, saya udah nggak tegur lagi. Saya cari apa, berita yang benarnya mungkin Bang ya. Tetap saya tempelin aja di bawahnya. Artinya saya tidak perlu menegur, tapi saya tahu bahwa dan kita yakin bahwa dari seluruh anggota grup itu pasti 80% percaya dengan bahwa itu hoax gitu. Jadi hanya minimal kita meminimalisir lah untuk bahwa ini hoax gitu. Jangan dipercaya terlalu jauh. Paling isu yang sekarang sampai saat ini kan sebenarnya ada isu politik atau ya politik lah ya. Ijazah Jokowi. Nah, itu Bang yang terbaru itu Bang. Ya, sampai sekarang masih bergulir ini. Masih bergulir. Masih berlanjut bahkan nih. Bayangkan lah ya. Bayangkan kita melihat bahwa ada yang memasalahkan itu, ya kan, masalahkan isu, kemudian Bares Puslapor polisi kan sudah diadukan ke polisi. Polisi bilang identik ijazahnya, artinya tidak ditemukan kepalsuan. Kemudian yang mengeluarkan ijazah itu adalah UGM, Pak Jokowi ini kan, Sarjana Kehutanan, asli dari kampusnya, dari kami kan. Ini semua nggak dipercaya, di kebohongan. Jadi saya mengingat tentang bagaimana pernyataan Pak Dahlan Iskan, Direktur Jawa Pos dulu, bahwa saat ini sedang berlangsung kebenaran baru. Jadi orang ada terjadi apa istilahnya, opini bahwa ini kebenaran baru. Jadi dalam ilmu komunikasi itu memang ada yang setiap hal yang dikomunikasikan secara terus-menerus masif, maka dia akan jadi kebenaran. Gitu loh. Jadi ini yang terjadi saat ini. Diolah demikian rupa, dia harus menjadi kebenaran baru. Emang sedang bertentangan ya, lagi sedang berlawan dan sedang berperang antara kebenaran baru. Jokowi asli apa tidak ijazahnya, dengan yang apa, walaupun survei mengatakan 60% tidak percaya bahwa itu palsu, tapi terus dijejalin. Dan kita harus paham, sampai di tingkat desa, orang yang anti Jokowi misalnya, itu pasti bilang, mengatakan betul tuh, penipu itu. Iya, betul. Nah, jadi itulah efek politik yang sangat ngeri ya, sangat efek dari sebuah kebohongan, hoax gitu kan. Itu sangat ngeri. Karena bisa mempengaruhi perspektif orang-orang itu Bang ya. Jadi misalnya orang yang tadinya ini orang yang kontra Jokowi sama pro Jokowi, mereka mempertahankan perspektifnya masing-masing Bang ya. Betul. Kalau lihat di grup WA kita ya, ya coba masing-masing. Kalau saya sih tidak gubris lagi, malas dulu gubrisnya. Masih berperang di dalam grup WA, kan? Antara kebohongan dengan yang mana yang benar. Jadi Pak Dahlan Iskan waktu itu mengatakan inilah kebenaran baru. Jadi itu hal yang dijejalin terus secara masif, secara masif, dia akan menjadi kebenaran baru. Kan mengerikan, kebenaran tanpa fakta loh.
Bareskrim, polisi yang kita anggap sebagai instansi Betul. sangat sudah terpercaya, tidak diakuin, tidak Bener. dipercaya. Yang mengeluarkan Ijazahnya secara langsung, UGM iya. tidak diakui, semua Betul, dianggap bohong. benar-benar. Kawan-kawan sekolahnya Iya. yang sudah ikut bersama-sama itu kan nggak diakuin, bohong semua. Iya. Katanya. Wah, ini sudah susah. Betul. Oke. Nah, Ini hoax ya. itu apa ya Bang? Jadi orang-orang tuh melihat dengan yang framing seperti itu ya bakal terjadi terus Bang ya ke Bakal depannya. terjadi terus. Tadi Oke. karena orang mencari kebenaran baru tadi. Kebenaran baru yang terus-menerus dijejalin komunikasi itu, dia akan hinggap. Oke. Dia begitu cerita kita ke anak kita udah pakai kebenaran itu. Bener. Betul. Padahal ini faktanya udah nggak ada nih. Iya Bang. Ya kan? Bersumber dari siapa? Bener. Sumbernya dulu. Sumbernya kebohongan kah atau apa? Oke. Dan itu banyak terjadi terus menerus. Oke, siap. Bang, ini kan di awal Abang jadi wartawan mungkin tahun 80-an tadi Bang ya. Nah, itu seperti apa sih Bang bedanya pola-pola penyebaran hoax ini? Tentu zaman dulu pasti ada hoax Bang ya. Walaupun tidak semasif sekarang dengan apa ya, sekarang kan sangat gampang nih akses informasi, dulu memang rada terbatas kan Bang. Nah, seperti apa sih perbedaan pola penyebaran hoax dari zaman dulu sampai sekarang tuh Bang? Ya, kalau saya kembali lagi bahwa kita kerja di media mainstream ya. Media mainstream itu selalu ada yang namanya pemret, Oke. ada namanya redaktur. Betul. Jadi itu media. Jadi semua filternya ada. Benar. Walaupun tidak juga bentuk tetap ada terjadi. Betul. Karena pernah terjadi. Oke. Mungkin banyak wartawan di Kaltim juga banyak yang tahu. Misalnya ada seseorang mengaku artis. Oke. Ya, mengaku artis dan wajah dengan postur ini emang dekat lah Kelihatan artis dengan lah, Bang, seseorang ya. artis. Diberitain. Itu kan juga hoax sebenarnya. Jadi itu wawancaranya khusus secara khusus kemudian diberitakan, wah pokoknya ceritanya hebat lah mengenai Dayu. Ternyata bukan. Itu hoax itu. Redaktur bobol, Pemretnya juga pemret tuh, Bang. bobol. Oke. Jadi bobol semua. Bayangkan. Jadi memang kita mengambil maknanya bahwa tingkat wartawan adalah filter pertama. Karena kalau filter pertama ini jebol, bisa berpotensi jebol di tingkat redaktur, bisa potensi jebol di. Nah, itu kalau itu untung hiburan. Kalau itu suasana politik, bagaimana? Bisa terjadi yang namanya chaos. Oke. Nah, itu yang zaman dulu ya terjadi ada hoak-hoak yang itu, tetapi ya disinformasi yang itunya semua terfilter sebenarnya. Tetapi tetap terjadi. Beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan wartawan sering terjadi lagi nih, ngambil berita dari media sosial. Oke. Media sosial karena itu betul informasi, tapi penyaringannya harus tingkat tinggi. Betul. Penyaringannya harus tingkat tinggi. Kalau kebakaran mungkin karena kita kalau Samarinda ya gampang. Betul. Itu kebakaran, tapi pasti ada hoak ya. Jangan-jangan di pasar pagi, bukan di Iya, lokasinya yang berbeda, ya kan. Nah, tapi kita harus cek. Betul. Kenapa yang membedakan antara wartawan mainstream dengan media sosial? Oke. Media sosial semua pemainnya tidak perlu konfirmasi. Betul. Tetapi kalau kamu sudah dikasih kartu pers di media mainstream, maka kamu punya kewajiban untuk melakukan konfirmasi. Betul. Itulah yang membedakannya antara media sosial dengan media Mainstream. Jadi harus itu. Betul. Saya kira itu perbedaan yang paling mencolok lah ya sekarang ini. Oke. Nah Bang, ini kan Abang juga sebagai Pemret, terus sebagai Ketua Gerakan Anti Hoax Jurnalis di Kaltim juga, tantangan terbesar Bang untuk apa ya namanya hoax ini kan tadi sulit dibendung, apalagi medsos platform sekarang kan lagi naik-naiknya Bang. Mereka juga tidak ada batasan kecuali UU ITE tadi Bang. Nah, seperti apa tantangannya Bang melihat peredaran hoax ini Bang? Kita nggak boleh menyerah ya. Betul. Pertama ya, kita nggak boleh menyerah bahwa masa depan itu ada media. Jadi masa depan media itu tidak mati dengan hoak-hoak seperti itu. Justru kita harus mengambil manfaat. Tadi yang saya katakan bahwa lama-lama yang namanya media sosial itu akan menjadi sarangnya hoak. Betul. Maka ketika masyarakat sudah terbiasa dengan sarang, dia akan menjauhi hal-hal yang seperti itu. Dia mungkin cari hiburan saja. Setel lagu, ya kan, dia nggak mau cerna lagi informasi. Tetapi kalau dia mencari informasi, dia maka akan menuju kepada
platform media yang Oke. kayak Busam ID, Berita Kaltim, atau Oke. Kompas, atau siapa-siapa, dia akan menuju ke sana. Nah, kita harus bersiap-siap. Oke. Sekarang ini kan sudah ada sebenarnya bersiap-siap bahwa berbayar. Betul, betul. Jadi udah Konten-konten berbayar sekarang, Bang, konten-konten ya. sudah mulai ke sana. Jadi ya entah berbayar atau bagaimana gitu kan. Karena sebenarnya ketika orang membaca berita sebenarnya udah bayar. Iya, betul. Percaya nggak? Ya. Sudah begitu klik gitu kan Betul, sudah Bang. bayar. Sekarang itu banyak tuh kayak Tempo dan lain-lain, dia mau baca berita yang mungkin lipsus Oh, itu langganan Bang, ya, Iya. itu berlangganan. Langganan. Enggak, sebenarnya ketika orang mengklik berita, Oke. itu sebenarnya udah bayar. Oh, Sekarang pun, walaupun mengklik jangan bukan berita, foto atau apa, karena begitu kita mengklik habis paket data paket itu. kita 1, oke. sekian kilobit, itu kan bayar. Oh, bener. Itu bener, Bang. itu kan uang yang dikonversikan. Kita beli paket data misalnya 50.000 dapat 2 Betul, giga, betul. 2 mega lah gitu kan. Walaupun konversinya Iya. dalam bentuk yang terbagi-bagi Iya, itu ya, Bang, ya. terbagi-bagi. Ketika kita itu kan sudah sebenarnya Betul, udah bayar. Nah, benar. inilah yang mau kita cari. Oke. Ketika dia ngetik ngeklik berita di Busam ID atau di Kompas atau di Berita Kaltim, maka dia sebenarnya sudah harus sharing. Yang nguntungkan siapa sih? Betul. Yang nguntungkan kan itu ide provider. Yang punya provider, Bang. Iya. Betul. Kita ini karya Iya. kita loh. Benar. Rumah kita. Nah, ini Betul. sedang kita rumusin Oke. supaya kita juga dapat. Kalau dapatnya 2 KB ya 1 KB lah. Nah, iya, sharing Ya, profit lah, Bang, ya. ya, sharing profit gitu loh. Iya, betul. Karena ini yang menikmatin mereka semua ya. Bener. Misalnya dia ada di Google, Google yang nikmatin. Benar, betul. Kliknya Betul, dari Bang. Google, klak gitu kan. Padahal punya kita. Benar. Berutang dong dia sama kita. Iya. Betul. Iya. Nah, inilah makanya saya bilang bahwa masa depan media itu masih ada, masih tinggi, dan kita harus siap-siap menuju ke sana. Bahwa akhirnya nanti media-media sosial tidak lagi dipercaya, maka orang yang mencari informasi akan mencari media-media yang Mainstream yang tadi, Bang, ya. Oke. yang sudah terverifikasi. Nah, ini tugas kita sekarang. Oke, Bang, sebagai gerakan anti hoax juga nih, Bang. Apakah ada rencana untuk bersinergi bersama pemerintah, masyarakat dan lain-lain maupun sama media-media mainstream nih, Bang? Kan kita tahu hoax ini kita tidak bisa lawan sendiri, Bang. Harus bersama-sama, harus bersinergi. Itu seperti apa, Bang? Iya, saya kira itu udah konsensus ya. Konsensus bersama bahwa kalau perang terhadap hoax itu tidak bisa dilakukan. Kenapa akhirnya lahir organisasi jurnalis anti hoax ini? Betul. Sebenarnya kita terus dulu kita mengadakan sering ke sekolah-sekolah Oke. sosialisasi. Ghost to school, Bang, ya. Go to school, sosialisasi karena mereka adalah paling rentan terhadap itu. Ya terus-terusan saya kira. Betul. Kemudian diteruskan juga sama ada kelompok-kelompok masyarakat, ibu-ibu yang sudah mulai masif. Artinya pergerakan untuk melawan hoax itu udah cukup tinggi juga. Oke. Jadi sampai sekarang ya sudah artinya udah ada lah gitu ya. Betul. Apakah kita kerjasama? Ya tentulah kerjasamanya Betul. dengan pemerintah, dengan apa itu kan maunya sih begitu. Ya kan, tapi memang kadang-kadang kan kita nih siapa yang ngerjain itu barang. Benar. Betul. Ya kan, karena masing-masing punya tugas. Tapi tujuannya bahwa memasifkan gerakan anti hoax itu sudah tercapai. Oke. Sudah tercapai. Tinggal maksimalnya berapa, itu aja. Berarti memang sebenarnya semua elemen ini harus bersatu, Bang, ya. Harus bersatu. Karena kita tahu bahkan sekarang aja media aja bisa produksi hoax, Bang, ya. Nah, Abang sebagai Pemret melihat bahwa masih banyak media-media di luar sana yang kita tidak bisa mendiskreditkan salah satu media, Bang, ya. Mungkin mereka ada yang produksi hoax untuk satu kepentingan tertentu. Abang sebagai Pemret melihat hal tersebut seperti apa, Bang? Mereka mencemarkan integritasnya mereka kan, Bang? Itu seperti apa, Bang? Enggak, karena gini, kita lihat media juga media yang portal berita itu harus diperhatikan juga. Ada beberapa benar. Ada yang media memang lahir untuk komersil, ya seperti ke Dewan Pers dia tujuannya secara utuh organisasinya pengen dibangun betul-betul. Ada juga media yang hanya dibangun untuk kepentingan tertentu. Ya kan, media kepentingan tertentu misalnya tadi untuk menyalurkan semangat hoax tadi. Jadi dia punya tujuan-tujuan tertentu. Banyak sebenarnya itu, bahkan lebih banyak jumlahnya. Media-media online yang tidak yang memang
apa diterbitkan itu untuk memang khusus untuk itu, untuk Oke. spesial nyebar Hoax hoax-hoax itu. itu, karena itu Oke. tadi ya ini Oke. kepentingannya. Kalau kalau misalnya kita ngomongin Mhm. contoh-contoh Ya, ya, contoh. Heeh. contoh-contoh banyak sekali hal kepentingan, misalnya Heeh. katakanlah presiden dengan Heeh. wapres, gimana caranya supaya mereka bertengkar. Oke, Nah, ya kan? betul. Kalau di Kaltim gubernur Dan wakil dengan gubernur wakil kayak apa gubernur supaya renggang, Bang, ya? supaya berperang, Heeh. berperang, ya Heeh. kan? Gimana caranya nih? Heeh. Ah, muncullah dia media-media itu Heeh. tadi. Heeh, heeh. Mungkin dia adalah pembela setianya sini, Iya. ya kan? Iya. Atau bagaimana? Atau di pihak luar ingin Iya. berkelahi. Jadi Heeh. ingin melihat bahwa itu berkelahi. Mhm, mhm. Jadi masing-masing banyak hal Oke. kepentingannya. Jadi itu muncul terus. Oke. Nggak bisa Nggak diapa-apain. bisa dibendung memang Iya, itu, Bang, ya? memang Heeh. seharusnya Heeh. udah ada undang-undang ET tadi. Oke. Tapi kalau misalnya kan sudah banyak juga Betul, betul. ditangkapin, tapi banyak yang belum ditangkap. Bener. Nah, itu, Bang. Itulah. Heeh. Ya kan? Oke. Jadi emang ya masyarakat tuh mulai harus memahamin itu. Mhm. Kenapa Dewan Pers itu ada penting? Mhm. Ya karena itu tadi sebenarnya. Oke. Karena kalau dia udah buka Dewan Pers, dia nggak tujuannya ke sana, ya tadi dia Mhm. kemungkinan akan jadi media yang dilahirkan untuk Mhm. menyebarkan hoax, khusus Oke, untuk menyebarkan hoax. siap, siap, siap. Oke, Bang, sebagai wartawan legend juga sebagai pemret salah satu media nih, Bang. Mungkin masih banyak di luar sana nih teman-teman yang baru nih bikin media, baru bergabung di dunia media sosial maupun media resmi, media mainstream tadi, Bang, dan baru bergabung sebagai jurnalis. Ada pesan-pesan kah atau saran kepada mereka, Bang, agar kedepannya media-media ini bisa bersinergi bersama untuk tumbuh kembang untuk apa ya? Lebih informatif ke masyarakat lah, tidak ada yang menyebarkan hoax, tidak ada yang menyebarkan bikin memecah belah masyarakat lah. Mengingatkan kita ini sudah semuanya, pilkada sudah selesai, pemilu sudah selesai, pemilihan presiden sudah selesai semuanya, Bang. Masyarakat harus bersatu lah mendukung siapapun yang menjadi pemimpin saat ini, Bang. Ya idealnya begitu. Betul. Idealnya begitu, tapi Heeh. agak sulit untuk Oke. karena tadi Heeh. kepentingannya tadi. Balik lagi ke Ketika kepentingan tadi, Bang, ya. kepentingan tadi, Heeh. misalnya tadi dia dilahirkan oleh katakanlah anggota DPR gitu kan, Oh, betul. ya kan, Benar, benar. mendirikan ini, dia partainya partai apa, Oke, ya kan? Nah, benar. disitulah dia mulai kalau dalam bahasa kita tuh melacurkan diri. Benar, Nah, jadi betul, betul. itulah terjadinya. Kita nggak bisa bendung juga karena dia cari nafkah di situ. Betul, betul, Dia betul. mensiasati yang namanya kerja-kerja jurnalis Mhm. untuk kepentingan dia. Iya, Dia betul. ada siasat di situ. Heeh. Jadi ya sekarang literasi masyarakat itu yang kita kembalikan. kuncinya, Bang, ya? Iya, jadi Oke. oh ini harus paham Iya. medianya Ini merah media ini. partai nih, ya kan, Bang? Biasa kayak medianya gitu, Bang. Partai ini merah ini, Heeh. ya kan? Nah, ini cenderungnya ke sana, condong. Sebenarnya kalau kita orang komunikasi udah paham. Karena begitu tahu medianya memberitakan si A 3 kali aja. Iya, gitu oh, kan, ini sudah Bang, kayak anggota ya, iya kan, anggota Bang? ini. Betul, betul, betul. Jadi sebenarnya udah paham. Oke. Jadi literasi masyarakat itu yang terus kita Oke. kita Tingkatkan, Bang, ya? tingkatkan seluruh Oke. pihak lah ya, terutama ya dinas komunikasi karena dia yang punya apa namanya ya program itu. Kalau kita masyarakat ini kan mau begitu kan, tapi kan kekuatan sumber dana anggarannya betul. apa itu kan Supportnya ya, itu tadi, Bang, ya. tuh. Kalau orang media emang sudah punya kewajiban. Kalau kita orang media, Bener. makanya kita punya namanya cek fakta. Betul. Ya kan, cek fakta itu sebenarnya sudah jadi filternya. Begitu datang berita datang itu kan kita masuk di redaktur gitu ya. Betul, betul. Cek dulu. Benar, Ya kan, benar. kayaknya ini enggak nih kayaknya. Oke. Makanya udah ada kita cek Betul, faktanya. betul. Nah gitu. Jadi ya saya kira tinggal literasi masyarakat. Masyarakatnya mau nggak bersusah payah sedikit. Oke. Ya kan, kalau nggak mau bersusah payah ya sudahlah, jangan baca di media sosial beritanya, kembali ke media-media langsung. Jadi media-media mainstream. Jadi kalau udah nggak percaya sudah stop baca di media sosial informasi-informasi itu. Betul. Karena memang apa ya, Bang, informasi di media sosial tuh ya seperti kita tahu lah, pasti Abang kan aktif juga di IG, Bang. Banyak liar, bahkan kita
ada kadang Bang ini salah satu mungkin influencer atau media lah memberitakan sesuatu tentang pejabat, tiba-tiba besoknya dia kena doxing Bang. Itu kan lagi rame itu Bang sama Rinda, data pribadinya disebar. Terus kan kita nggak tahu nih mana yang buzzer, mana yang benar. Nah, Abang melihat fenomena seperti itu seperti apa Bang? Itu akan terjadi terus. Jadi memang doxing ya, walaupun itu dia melanggar hukum, sebenarnya Betul. doxing itu melanggar hukum karena dia apa namanya menyebarkan data kita, data pribadi kita kepada publik. Itu sebenarnya gini-gini, cara berpikirnya. Ketika seseorang itu nama saya, ya kan, diberitakan baik-baik sama kamu nih, sama kamu di apa, tapi saya nggak suka. Maka Oke. tidak suka saya, betul, saya bisa menuntut hukum. Karena Betul. kamu nggak izin sama saya. Oke, Padahal ini benar-benar. baik-baik ceritanya Betul, nih. betul. Tapi tidak semua orang setuju Ya, misalnya Bang ini ya. ceritanya baik, Heeh. baik. Tidak, belum tentu karena kamu nggak izin sama saya, Heeh. maka kamu bisa saya tuntut. Oke. Itulah yang terjadi sebenarnya. Heeh. Nah, tapi kan apalagi kalau yang memburukan. Betul. Itu yang terjadi soalnya Bang ya kan? Heeh. Ya, apalagi hal yang memburukan, Heeh. yang baik saja, yang baik saja Oke. bisa dituntut. Nah, Heeh. menyebarkan data orang. Heeh. Karena saya tidak suka kamu masuk di platform kamu. Kan Heeh. bisa orang begitu. Betul, Ya betul, kan betul. begitu. Jadinya begitulah itu. Heeh. Karena ada unsur tidak sukanya, Heeh. maka dia bisa melanggar hukum. Oke. Mengedarkan, mencemarkan nama baik, Heeh. dianggapnya kayak gitu. Oke, berarti kalau bisa saya ambil poinnya di sini, ini Bang ya, jangan apa ya, komunikasi itu ya itu harus ada izinnya juga Bang. Jangan sampai kita menyebarkan misalnya kecuali saya wawancara Bang Charles Iya, misalnya iya, ya, iya. ada rekamannya dan saya izin untuk Oh menerbitkannya ya itu pasti, baru kalau baru kayak boleh begini kan kan, Bang? ini pasti kan Betul. izin sama orangnya, Heeh. izinnya. Bener. Jadi saya terbitkan ya di Heeh. ini, kalau misalnya katakanlah Heeh. ini di YouTube Betul, misalnya, betul, YouTube betul. kemudian YouTube ini bersambung ceritanya ke Heeh. portal berita, Portal berita, heeh. misalnya kan Betul, website ya, betul, heeh. terus kemudian bersambung ceritanya ke Facebook, Iya, ke ke TikTok, ke Instagram, Instagram, ya nggak ada masalah, karena itu betul. satu kelompoknya, berarti sudah Benar. izin Betul, betul, betul. dengan narasumbernya. Betul. Berarti larinya itu dia lebih ke opini pribadinya dia, Bang ya. Ya, Misalnya nih influencer ini beropini itu kan bisa kena hukum berarti, Bang ya. UU sebenarnya ITE iya, ya. Heeh. iya, Oke. Undang-Undang ITE itu sebenarnya sudah jelas Oke. bahwa misalnya dia menduplikasi, Oke. apalagi menyebarkan. Hmm. Jadi harus dipahamin ketika ini wartawan ya, Hmm. ketika wartawan itu mengambil berita, Hmm. dia menyerahkan beritanya kepada redaktur. Oke. Oke, ya, Hmm. redaktur kemudian atas izin Pemret, atas kuasa yang diberikan Hmm. oleh Pemret, dia menayangkannya, Menerbitkan beritanya, Bang ya. menerbitkannya. Heeh. Kalau terjadi masalah, siapa yang ditangkap? Oke. Pemret sih, Bang kayaknya, Bang. Pemret Betul. sama redakturnya, karena dia hanya menyerahkan barangnya, Betul. ya kan? Nah, Benar-benar. ketika si influencer itu juga dapat setoran, Iya, Bang. ya kan? Maka si influencer yang harus bermasalah ya. Heeh. Apa yang dipostingnya bermasalah hukum, Heeh. maka influencernya Karena harus kena. produknya jadi di influencernya itu, Iya, Bang ya. kalau saya menyetor. Iya, betul, betul. Sudah lepas di Masyarakat situ kan, Bang? lepas. Heeh, Saya betul. tidak minta itu untuk kamu publikasikan. Heeh. Saya bisa berdalih seperti itu. Betul, betul, betul. Ya kan? Oke, benar, benar, Ya, benar. jadi influencer Betul. itulah yang harus bertanggung jawab. Nah, ini yang kadang-kadang tidak Iya, diketahui. disalahartikan kadang, Bang. Ya, Mungkin tidak mengerti atau tidak apa, mengerti, Bang ya. dan tugas dari Diskominfo, termasuk sebenarnya kalangan jurnalis harus menjelaskan bahwa inilah yang terjadi. Oke. Bahwa mereka itu redaktur loh. Betul, betul, betul. Tukang tayang itu loh. Bener. Ngepost itu kan. Iya, betul, betul. Loh, ngepost itu beda. Betul. Dia sudah penyebar. Bayangkan kalau followernya 1 juta. Bener, sudah 1 juta orang yang lihat, Bang ya. Iya. Betul, betul, betul. Ya, Oke. dia yang bertanggung jawab, bukan si yang menyerahkan itu tadi. menyerahkannya. Betul. Oke. Nah, gitu. Siap. Oke, Bang. Mungkin ada harapan ke Bang ke masyarakat Samarinda ataupun Kalimantan Timur nih terhadap era yang apa ya sekarang ini banjirnya informasi lah kalau bisa dibilang, Bang. Seperti apa, Bang? Harapan kepada masyarakat kita nih, Bang. Saya kira emang kembali ya kita ngomongin soal literasi saja lah. Artinya informasi yang beredar di masyarakat itu yang sudah membooming itu semua, bahkan saya akan mengatakan bahwa itu 80% adalah
di media sosial ya. 50% itu adalah berita-berita bohong. Oke. Jadi artinya kita sudah harus hati-hati karena tadi ada 3 hal yang paling sering itu kan. Pertama soal politik, Betul. kemudian soal Agama. agama, Sisanya mengisi lah yang lain-lain, Bang, ya. kejahatan. Heeh. Kejahatan Oke. jangan Oke, ngeri kejahatan sekarang banyak sekali kejahatan Betul, yang betul. menggunakan mengarahkan kita kepada website tertentu, Iya. website tertentu, kemudian kita di sana akan diolah. Di-hack lah, di-hack. Ya, diolah. Ini kita akhirnya mengeluarkan duit. Oke. Nah, dan itu banyak terjadi sekarang itu. Dan kejahatan-kejahatan itu yang informasi yang udah bercampur ya, informasi bohong. Mungkin juga ada doktrin. Oh, dicuci otaknya lah. Iya. Jadi sudah sirap Tersuges lah mereka, Bang, ya. sugesti itu ya kan, sirap ya hipnotis. Iya, terhipnotis. Jadi Oke. hipnotis itu bukan hanya pada seperti yang itu, tapi mungkin dari kata-kata, dari Betul. hati-hati itu. Itu hati-hati. Jadi ada hal yang 3 itu. Dan kita kalau melihat yang seperti itu, ya kita harus mau bersusah payah. Oke. Kalau mau menghapus dari dari wall kita, bagus. Oke. Hapus saja, orang nggak ada gunanya juga. Iya. Intinya ada effort dikit lah kita ya, Bang, ya. Begitu lihat, begitu buka Facebook, ini Iya, buang. skip aja, Bang, ya. Supaya jangan dibaca sama Betul. pengikut kita. Benar. Kan begitu. Betul. Sudahlah, ini jelek ini. Sambillah kita ngebersihkan diri kita sendiri. Benar. Dari akun-akun kita, ya kan, kita bersihkanlah diri kita sendiri. Betul. Dari sanalah kita mulainya. Karena kita mau mengharap yang besar juga, ya pemerintah akan melakukan. Oke, betul. Tapi kita akuin pemerintah kan tidak diam. Benar. Polisi tidak diam. Betul. Sekarang polisi di Polda itu udah canggih. Benar. Sudah canggih. Betul. Mereka juga punya peralatan. Peralatan yang katakanlah misalnya di ujung lempaknya sana memposting misalnya katakan pakai akun Bisa anonim. langsung terdetek, Bang, ya. Anonim ya, misalnya anonim, terus kemudian muncul di kopi orang sampai beribu-ribu. Mereka sudah bisa detek. Oke. Kaltim saja sudah bisa sekarang. Alatnya sudah punya. Oke. Jadi jangan dikira lepas gitu ya. Jangan dikira Makanya lepas. banyak sebenarnya yang ketangkep walaupun dia pakai akun anonim kan, Bang? Betul. Betul. Karena tadi kan kita nggak bisa lepas dari handphone. Betul. Ketika handphone kita kamu jalan dari rumah ke Busan, ke kantor Busan, terus dari Busan ke kantor gubernur, kamu pindah kembali lagi, kamu kan ketahuan. Ada histori perjalanannya. Ada historinya. Betul. Karena perjalananmu itu terekam semua. Benar, betul. Jadi udah sebenarnya harus hati-hati gitu. Jadi masyarakat juga harus memahami bahwa ketika dia berbuat kejahatan di dunia internet, sebenarnya dia juga sudah menyerahkan diri. Iya, sudah dipantau, Bang, ya. Ketahuan. Siap berarti. Betul. Ketahuan. Sekarang kan hukuman ya, kita ngomongin hukuman. Saya sih setuju. Misalnya katakanlah kalau dia memang kelasnya baru main-main memposting hoax gitu ya. Pas main-main iseng lah, Bang, ya. Suruh dia minta maaf. Oke. Nggak perlu ditanganin secara hukum, masuk penjara gitu kan, atau di gitu ya. Mendingan dia suruh minta maaf, kasih transfer materai, bikin dia suruh di akunnya sendiri bahwa saya mengakui kemaafan saya hilaf ya sudahlah. Itu pun sudah bikin kapok kok. Itu yang ringan, Bang, ya. Ya ringan. Saya setuju itu. Nggak apa-apa. Kalau yang berat, Bang, cocoknya ya harus tetap penjara. Kasihan kalau sudah orang disebarkan nama baiknya, kemudian tiba-tiba orangnya bebas aja. Enak betul ya kan. Nah, jadi harus tanggung jawabnya harus ada bahwa kalau dia sudah kelasnya berat, apalagi membuat gaduh. Itu kan bahasa sekarang ya. Betul. Soalnya banyak, Bang, walaupun yang saya temuin ini bukan di Samarinda atau di Kaltim, Bang, ya, di luar sana di Jakarta bahkan ini banyak food blogger medsos ini, Bang. Dia menjat salah satu toko yang tadinya rame, begitu dia datang, dia awalnya menawarkan kerjasama tapi pihak restonya tidak mau, Bang, karena kan sudah rame. Ternyata dia bikin narasi di vlog-vlognya dia, oh ternyata makanannya nggak enak ini. Akhirnya tokonya tutup, Bang. Nah, itu kan jadi berat kan itu hitungannya, Bang, harus dihukum UU ITE juga kan, Bang? Harus karena dia menyebarkan narasi yang sebenarnya tidak benar, Bang. Oke. Nah, itulah kekuatan dari komunikasi. Betul. Sebenarnya kekuatan komunikasi yang negatif pun ya kan jika disampaikan pas padanya dia akan
bikin down orang, Betul, bikin hancur betul, betul, orang. betul. Komunikasi itu bisa menaikkan, bisa juga menurunkan. Oke. Nah, kalau ini adalah berdasarkan tidak fakta, ini adalah hoak, kan kasihan. Benar, benar, Nah, benar. itu dia. Oke, Bang. Tidak terasa kita sudah hampir 45 menit nih menemani Sobat Busama ID semua. Ini sebelum satu pertanyaan atau closing statement, kita mungkin cobain tehnya dulu. Asik. Oke, Iya. kita ngeteh dulu. Oke. Bismillah. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir nih mungkin lebih ke closing statement aja, Bang. Yap. Mungkin ada pesan penting ini selain tadi kan Abang sampaikan bahwa kita harus meningkatkan literasi nih, Bang. Mungkin ini kepada penyebar-penyebar hoax, teman-teman kita yang masih iseng suka menyebarkan hoax di tengah masyarakat, menjudge salah satu orang, mungkin ada yang bisa Abang sampaikan nih di kamera kita. Ya, saya kira terima kasih ya bahwa orangnya sudah era media sosial dan kita semua berada di sana. Nah, paling penting ya saya kira tetap berada di satu adalah literasi tadi. Nah, jangan sampai kita melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, karena sesungguhnya ketika tadi saya katakan sesungguhnya kamu itu sudah terdeteksi. Sejak kamu memulai titik koma sesungguhnya itu sudah ada jejaknya. Nah, jejak ini kamu jangan juga diartikan jejak ini akan hapus. Jejak itu dia akan terus sampai kepada kasihan kan anak sekolah kita, misalnya terutama anak-anak pelajar ya, mungkin banyak yang nggak tahu ya, bahwa mereka ketika mereka ikut-ikut terkontaminasi atau terpapar bahasa sekarang tentang politik yang menghujat dan agama yang menghujat, maka dia rekamannya sudah ada. Nah, ketika dia nanti jangan sampai ini jadi ganjalan ketika dia masuk di lingkungan kerja. Ada track recordnya. Ada track recordnya. Ketika dia masuk di universitas. Kalau di luar negeri katanya sudah ada. Jadi sudah, kalau ini termasuk mana akun media sosialmu. Nah, begitu dilihat tetap di tracking sama itu. Nah, ternyata ini adalah terpapar. Apakah bisa diobati apa tidak? Itu kan masih ada hal yang dipertimbangkan. Jadi gitu yang terjadilah saat ini. Nah, jadi kita harus pahamin bahwa kita ini di dunia algoritma. Algoritma itu dunia yang memecah belah. Gitu ya. Dunia algoritma itu memecah belah. Ketika kamu membuat suka dengan kaos tertentu, membeli di Shopee, akan muncul semua kaos. Ketika kamu akan membeli di sepatu, akan muncul semua sepatu. Algoritmanya, Bang, itu ya. algoritmanya. Ketika kamu like, ya kan, pernyataan-pernyataan seseorang yang tentang ijazah palsu, misalnya, ya kan, itu akan muncul semua kayak gitu, ijazah palsu tadi. Dan yang negatif. Ya kan? Nah, itulah yang akan mempengaruhi kita. Jadi dunia algoritma ini harus kita pahamin secara saat ini ya. Jadi, jadi jangan cuma percaya dengan itu, ada algoritma yang terus-menerus mengintai kita dan membawa kita ke dalam jurang. Kalau kita tersesat, kita akan masuk dalam jurang itu. Kita jurang kesesatan. Betul. Nah, apalagi di agama. Benar. Serem kan? Betul. Apalagi sensitif banget agama sensitif itu, Bang, ya. Jadi dia bisa gara-gara data yang salah, dibawa ke algoritma yang salah, kemudian dia akan mengeluarkan statement yang salah. Benar. Karena sumber asalnya sudah salah. Betul. Algoritmanya itu. Maka itulah yang harus kita pahami. Sekarang kita berada di algoritma, di dunia algoritma. Kalau bacaan kita itu akan mempengaruhi seluruh isi beranda kita. Isi beranda. Siap. Mungkin ada satu nih yang mau saya sampaikan juga, Bang, yang terkait Abang bilang di luar negeri bahwa ada track record tuh memang betul, Bang. Bahwa ada beberapa mahasiswa di luar sana yang mereka sebenarnya positif sebenarnya mungkin ya menolak Israel terkait genosida, dia langsung diputus dari Harvard University, dari Oxford. Berarti memang track record itu penting, Bang, ya? Betul. Jadi gini, kadang-kadang kita ngomong Israel dengan Palestina. Sekarang coba kita bandingin. Kalau Israel itu kena bom, alhamdulillah. Betul. Iya kan? Malah banyak yang mati. Ya kan, kalau Palestina yang dikena bom, astagfirullah. Betul. Itu sudah sangat perbedaan yang sangat. Itu algoritma juga. Benar. Jadi udah bahaya sekali. Bayangkan, kita sudah hilang
sisi kemanusiaan kita ketika betul. ada orang mati. Betul, betul. Padahal dua-duanya harusnya. Benar. Padahal belum tentu juga yang meninggal di Israel tuh semuanya orang Iya, yang pengen artinya meninggal. Padahal ada orang kita Islam punya juga, Bang, ya. kemanusiaan. Benar. Orang mengaitkannya dengan agama. Agama. Padahal Ya, itu padahal politik. Bener itu, ya Bang. kan? Nah, Betul, itu betul. dia. Itulah yang terjadi. Heeh. Itu perbedaan yang sangat Betul. mencolok sekali. Benar. Nah, ketika si pelajar tadi seperti tadi dia kecenderungan karena algoritmanya Bener. ada kecondongan Iya. ke Palestina, Betul. maka dia juga akan berisiko ketika dia. Nah, itu intinya ini, Bang, ya. Terakhir intinya semua masyarakat Samarinda, Kalimantan Timur harus bijak dan cerdas menggunakan media sosial, Bang, ya. Betul. Agar tidak salah jalan, seperti yang Bang Charles sampaikan bahwa kita ini sekarang hidup di era modern. Apapun yang kita lakukan semuanya sudah terdetek dan jangan sampai kita melakukan hal yang negatif. Intinya terus semangat untuk melakukan aktivitas ke depan. Stay positif, Bang, ya. Stay positif dan kita harus tetap optimis. Oke, saya Aditya Setiawan dan Bang Charles Siahaan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busamaidi.